Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya Arya Arianti di seputar Purworejo. Untuk bisa update selalu dengan berita seputar Purworejo, jangan lupa ya di loncengnya ditekan, subscribe, jangan lupa untuk share kegiatan kami. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah berada di Sekolah SMK Kesehatan Purworejo, tepatnya di Pangen Juru Tengah, Kecamatan Purworejo dan Kabupaten Purworejo. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Nuryadin Esos MPD selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Purworejo dan Bapak Aris Yadi sebagai Ketua Yayasan SMK Kesehatan Purworejo. Selamat pagi Bapak. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagianya pelepasan wisuda pada hari ini. Oke, selamat datang dari Pak Ari dan Bapak juga. Hari ini kita tepatnya tanggal 27 Juni 2020 telah dilaksanakan wisuda atau pelepasan siswa-siswi SMK Kesehatan Purworejo. Tapi namunnya pasti ada penerapan protokol sendiri ya Pak. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini berapa jumlah wisuda yang hari ini dilaksanakan Pak? Ya, ada 153 ya. Itu yang kita wisuda ini dari jurusan perawatan dan farmasi. Oke, dari jumlah tersebut pasti beda dengan tahun sebelumnya. Betul, dengan ya. seremonial yang begitu megah, Betul, begitu ya. antusias gitu. Apa tanggapan dari siswa-siswi dengan pelaksanaan seperti ini? Kayaknya ini mungkin Ya, saya kira tadinya kan sesuai dengan arahan dari pemerintah ya. Ini kan masih dalam kondisi new ya. Ya. Tadinya kita tidak lagi, tapi karena memang itu atas aspirasi mereka. Karena kan wisuda itu kan bentuk sejarah perjalanan hidupnya ya. Oke, kita akan adakan tapi dengan catatan sangat minimal ya. Tidak disaksikan orang tua dan juga tidak undang tokoh masyarakat ataupun pejabat ya. seperti Pak. Biasanya. Tapi tidak mengurangi rasa kebahagiaan mereka. Betul, mereka itu tadi saya masih foto-foto toh. Ya. Tadi juga ada penampilan, tetap ada lagu-lagu tapi juga terbatas ya untuk hiburan. Dalam pelepasan ini kan pasti ada beberapa siswa yang berprestasi. Pada saat ini berapa siswa yang berprestasi dan harapan mereka selanjutnya seperti apa? Ya, seperti biasa ada prestasi akademik ya. Seperti biasa ada yang ranking 1 sampai 3 itu katanya buat akademik, hasil ujian ujian nasional. Tapi juga ada prestasi di luar non akademik ekstrakurikuler ya. Kita di Popda itu banyak mendapatkan hadiah mulai dari lompat tinggi, kemudian futsal ya ada sekitar tadi 15 lah anak ya, dari yang kita dapat sekitar 5 cabang lomba ya, di Popda di tahun 2019 yang PKKS 19 itu mendapatkan penghargaan dari sekolah. Kalau prestasi akademik Pak, itu saya hanya peringkat 1, 2, 3 atau ada prestasi akademik yang mungkin lomba-lomba di luar sekolah? Oh ada, ya. akademik misalnya kita lomba juara 1 Ya. untuk lomba lomba kompetensi siswa ya, LKS ya, keperawatan tingkat kabupaten dan juga lomba PMR ya, tingkat Jatim dan DIY nomor 1 kita. Wah, alhamdulillah. Jadi ini SMK Kesehatan adalah pelopor ya, pertama untuk jurusan kesehatan dan ada prestasi yang telah diraih. Ya, karena pendekatan kita ini walaupun ini kesehatan, tapi pendekatan sekolah kita itu multiple intelijensi ya. Jadi setiap potensi anak itu kita akan kembangkan. Dalam konsep itu kan tidak ada istilahnya itu bodoh haram hukumnya. Guru SMK Kesehatan Purworejo mengatakan bodoh. Berarti memberi kesempatan berbagai karakter. Betul, karakter anak seluruh potensi mulai kita dari menggali potensi dan kita kembangkan, kita dukung, kita kasih sarana gitu ya. Baik, berarti kan masing-masing guru punya fasilitas ya Pak? Misalnya Ya. fasilitas misalnya yang sukanya media sosial atau apa ada dengan Betul. fasilitas sendiri, Ya. terus yang segmen apa? Betul, karena konsepnya pendekatan multi, maka gurunya juga harus multi. Makanya kan kita seleksi ya. Misalnya Pak Ardi itu walaupun guru kimia, tapi dia pinter drum band, pinter itu multi. Kita cari guru yang multi juga karena akan nangannya anak-anak Karena yang multi. kesempatan tahun kemarin saya alhamdulillah masih
bergabung Betul, iya. dan mereka-mereka itu untuk unjuk diri untuk bisa tampil ngeband ya Pak, Iya, termasuk ada Bapak. band. Betul. Nah, jadi itu Ya itu saya mulai, nah, kan saya iya, dimulai Pak. dari kepala sekolahnya, Iya. tentu atasnya ketua yayasannya. Baik, Pak. Nah Gitu itu kan memberikan apa ya role model kepada siswa bahwa gurunya serta kepala sekolahnya, gurunya saja juga ya, harus tampil, yang harus memberi memberi kesempatan contoh. untuk yang lain. Baik, Itu menjadi- ini belum mungkin ini ada buat motivasi untuk sekolah-sekolah lain Betul. bahwa kita itu bukannya berarti guru dan anak, tapi kita juga membaur untuk bisa membangun karakter masing-masing anak untuk usia Betul, dini. karena ini kan juga era zamannya sudah berbeda ya. Ya. Saya kira anak-anak kan juga butuh berkreasi lah. Dan saya kira guru di era milenial kan ya harus seperti itu, kepala sekolahnya. Nah, tagline-nya milenial ya Pak. Milenial. Ya, benar. Dan Bapak ini rajin sekali untuk nge-vlog. Oh iya, terima kasih, ternyata banyak yang mendengarkan. Ya. Nah, oke Pak. Setelah dari tadi prestasi gitu, ada nggak program unggulan sekolah? Ya, ada. Prinsipnya semuanya unggul ya. Ya. Keunggulan kita itu adalah penelusuran bakat dan minat, gitu kan. Kemudian juga lebih spesifik lagi katanya dengan kuliah ya. Ya. Ya, kita dorong anak-anak kita ini untuk kuliah, makanya motonya kan SMA Kesehatan kan lulusan SMA Kesehatan adalah siap kerja, siap kuliah, Ya. siap bekerja sambil kuliah. Ya. Dan itu kita kasih sarana, kita punya bursa kerja khusus yang menangani menyalurkan sampai ke Jepang. Baik. Baik yang mau kuliah, program beasiswa dalam dan luar negeri kita ada di situ. Baik, Pak. Kerja waktu di Jogja, Jakarta ada. Yang menarik program unggulan kita adalah kerja sambil kuliah di Jakarta 3-4 tahun gitu kan. Ya. Nggak usah, mereka masih bekerja sambil kuliah, kuliahnya nggak usah minta sama orang tua. Ini kan memberi solusi bagi anak Purworejo yang dari sisi ekonomi menengah ke bawah tapi pengen kuliah, Ya. sekolah ini mendorong kok. Berarti memberi fasilitas, sarana juga dan memberikan dorongan tidak Betul, cuma dari kewajiban Ya. ini yang perlu saya sampaikan, saya pengen menjadi orang tua, menjadi kepala sekolah yang plus nilainya. Tugas sekolah itu kan hari ini begitu saya nyerahkan ijazah itu selesai kewajiban utamanya. Soal dia kerja, soal dia kuliah bukan lagi, tetapi kalau kita pengen plus di wisuda sih boleh kegawean, boleh ke perguruan tinggi, itu namanya orang tua plus. Ya. Gitu ya. Saya pengen plus, kita pengen unggul di situ. Berarti kalau bisa saya kasih tahu kepada masyarakat luas khususnya Purworejo ya. Ya. Berarti SMK Kesehatan Purworejo ini sudah mempersiapkan untuk Betul. nantinya bibit-bibit ini bisa berkembang sesuai dengan Keinginannya, dan jadi impian, betul. dan impian orang tua atau apapun bisa disolusikan dengan cara-cara tertentu, Betul. dengan beasiswa, tentang Ya. program kerja sambil kuliah di Jakarta. Dan boleh tahu Pak, misalnya ini kan masih sungkan untuk bisa kira-kira di SMK Purworejo itu kita bisa dapatkan apa aja, terus setelah kerja apakah masih ada maintenance dari pihak seperti ini gitu kan, terus bisa nggak sih kerja di tempat misalnya farmasi terkenal di Jakarta atau rumah sakit di Jakarta, itu Bapak bisa menjelaskan kepada Ya, masyarakat? jadi begini, tadi kan sudah saya katakan ya bahwa pendekatan sekolah ini kan multiple intelijensi ya, dan mereka seluruh potensi itu kita akan kembangkan. Kerjanya pun juga karena ada anak-anak itu yang ambil jurusan keperawatan farmasi itu yang karena itu kecil lah, rata-rata karena dorong orang tuanya atau karena temennya. Nah, jadi kemudian yang kuliah pun juga banyak yang di Udayana di ini ya kita dorong, justru kemudian mereka di sini kita minta atau kita dampingi untuk menemukan jati dirinya Ya, baik, Pak. sesuai dengan potensinya gitu ya. Oke, gitu. Ya. Banyak prestasi yang sudah dimulai, bahkan sekolah sendiri juga bisa bisa memfasilitasi. Untuk Bapak Ari sebagai Ketua Yayasan SMK Kesehatan nih Pak, melihat peluang kesempatan SMK memberikan peluang kepada masyarakat khususnya untuk menengah ke bawah untuk bisa bercita-cita, anaknya mungkin satu yang tidak bisa kedokteran, pasti alternatifnya ya kesehatan atau di farmasi. Setelah itu bagaimana menurut Bapak sebagai Ketua Yayasan menanggapi program sekolah yang sudah dibuat? Saya kira dengan jurusan farmasi dan perawatan atau dengan sistem yang ada di SMK Kesehatan itu menjadi solusi terbaik bagi masyarakat, baik itu yang terutama yang tidak mampu, yang kurang mampu atau yang setengah mampu. Kalau ya bagi yang mampu silahkan bisa kemana, tapi di sini pun juga akan dikelola dengan baik. Dan kalau kita membuat, kalau ukur itu kan ada dua, ukur ada dari masyarakat, yang kedua dari pemerintah. Dari masyarakat, dari tahun ke tahun SMK Kesehatan ini muridnya kami selalu bertambah, maka menunjukkan bahwa sekolah ini dipercaya oleh masyarakat
kemudian juga diminati oleh masyarakat dan outputnya memang sudah jelas. Ya. Kemudian kaitannya dengan yang kedua, tolak ukurnya dari pemerintah, saya tidak mungkin kalau dikatakan satu-satunya di Purworejo mungkin agak terlalu kan ya. Mungkin salah satu sekolah yang dalam proses akreditasi pertama dan langsung dapat nilai A itu salah satunya di SMK Kesehatan. Saya tidak mengatakan satu-satunya, tapi saya nggak tahu apakah memang benar satu-satunya. Di tahun 2018 satu-satunya. Ya, karena proses akreditasi itu tidak mudah, Pak. Sangat tidak mudah Tidak karena mudah. banyak sekali yang Banyak banget yang harus dipenuhi ya, dan apalagi ini kan belum sekolah apa baru. ya? Ya, Di sekolah baru. Baik. Ya. Jadi dari yayasan sendiri memberikan statement bahwa ini yang terbaik. Kalau hubungan yayasan kepada komite, Pak, kira-kira komite sekolah masih ada perwakilannya, Pak? Ada komunikasinya sampai program sekolah atau apa? Itu biasanya ada pertemuan nggak, Pak? Pertemuan dalam yang kita ini ada satu sistem yang agak berbeda Ya. karena bisa agak berbeda ya di swasta harus dibedakan antara swasta dan dan sebagainya. Jadi kalau di swasta memang menjadi semua ini harus kerjasama, baik Benar. itu yayasan, Ya. itu juga komite sekolahnya, kepala sekolahnya apalagi. Jadi tiga ini menjadi satu kesatuan. Ya. Maka semua proses yang ada di sekolah ini harus diketahui oleh tiga-tiganya. Nah, karena ini bertiga ini adalah tim. Ya harus jadi sebuah tim karena tidak bisa satu ini ditinggal tahu-tahu ada lawan ini nggak bisa. Ini harus berproses bersama. Maka ini yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih bagus itu ketika tiga ini bisa bersinergi. Ya, Jadi menurut saya komunikasi yang baik sekali dan perlu dicontoh dengan sekolah lain, walaupun mungkin di sekolah swasta lain istilahnya udah serahkan saja kepada pihak sekolah dan kita nggak mau tahu gitu. Rata-rata seperti itu, Pak. Tapi mungkin SMK Kesehatan Purworejo ini adalah orang tua, komite yayasan serta ini kerjasama semuanya. Itu adalah sebetulnya bonding kita ya ke anak. Gitu. Suksesnya guru, suksesnya orang tua, suksesnya anak adalah kita semua yang miliki. Baik, untuk selanjutnya Pak, ekstrakurikuler Pak. Tadi kalau udah prestasi sudah ekstrakurikuler tadi juga berprestasi berapa? Ya. Ada ekstrakurikuler yang menjadi Popda ya Pak, Ya. Popda yang kira-kira yang prestasinya di tahun ini bagus. Ya. Untuk ekstrakurikuler, karena tadi sudah saya katakan pendekatan sekolah ini kan multiple ya. Ada 15 ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh anak-anak. 15. 15. Boleh sebutkan nggak Pak antaranya? Ya, mulai dari pengembangan seni ya, kita punya Seni. teater, ada musik, paduan suara, terus kelompok musik namanya dengan nama itu gitu ya. Ya, terus futsal, ada badminton, ada walaupun nggak punya futsal kita selalu juara juga loh. Oh ya. Kemudian ada bola tangan, handball itu. Terus ada ini sebentar lagi kita akan launching pecinta alam Mabuk Bromo tahun ini gitu. Jadi pokoknya ada 15 ekstrakurikuler ya. Karena seluruh potensi anak-anak di sini kita kembangkan semua. Yang tahun ini ekstrakurikulernya mendapatkan prestasi. Ya, olahraga tadi sudah ada 5 ya. Olahraga, kemudian di bidang PMR tadi. PMR tadi sudah ya sejahtera. Ya, kemudian karya itu kan LKS itu kan bisa Ya, karya ilmiah juga ya. sih. Itu prestasi dari sisi ekstrakurikuler. Baik. Dari ekstrakurikuler kita bergeser dengan program pembelajaran karena kalau di SMP itu apalagi farmasi dan keperawatan punya laboratorium, Betul. punya ruangan tersendiri. Bapak boleh menjelaskan sistem pembelajarannya sendiri pada saat pembelajaran serta nantinya yang akan murid baru ini kan belum bisa dapat berproses seperti biasa. Iya. Apa alternatifnya? Mungkin Iya. masyarakat luas sendiri mau Iya. mendaftar tidak ragu-ragu lagi Iya. datang ke SMP Purworejo. Ya, karena tadi ya kata kuncinya kan kita sudah diakui oleh pemerintah ya, terakreditasi A. Itu kan salah satu kriteria pernikahan kan KBM ya. Kurikulum kita menggunakan 13 Ya. dan di sini gurunya untuk masuk jadi guru di situ kita seleksi ya, karena guru itu kata kuncinya. Baik. Dan pembelajarannya konsepnya adalah harus menyenangkan ya, jangan sampai menjerukan. Itu kemudian karena ini juga dalam kondisi seperti ini sudah diatur oleh pemerintah, nanti dalam 1 minggu itu 2 atau 3 kali di sekolah, sisanya nanti online ya. Dan nanti anak-anak kelas 1, tidak hanya anak kelas 1, ini kemarin sudah mulai dari gurunya kita training untuk penguasaan teknologi itu, karena
kita harus akui kita masih gagap, termasuk kepala sekolahnya juga. Tapi mau tidak mau, karena konsep di sini ini kan yang belajar itu tidak siswanya loh. Ya. Yang belajar itu semuanya dalam rangka untuk belajar, mulai dari ketua yayasan, kepala sekolah, maka ini sama anak-anak. Jadi nggak boleh malu. Nah, sehingga tahapnya dalam menghadapi ini kemarin sudah kita siapkan, kemudian kita diklat penguasaan teknologi, kemudian nanti siswanya yang kelas 1 besok juga begitu, ada waktu seminggu, ada namanya masa orientasi siswa. Salah satu materi di situ adalah mengenalkan pembelajaran jarak jauh. Ya, minimal tidak membuat kita merasa tidak belajar ya, karena istilahnya media sosial sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Terus dari Zoom, dari Microsoft atau WA Banyak atau video yang lain. ya, sudah kita siapkan. Berarti ini istilahnya udah siap untuk pembelajaran di tahun ajaran baru. Sudah siap, sudah siap, sangat siap begitu, karena sudah kita siapkan sejak 2-3 bulan yang lalu ya, untuk pembelajaran jarak jauh, dan anak-anaknya juga nanti yang kelas 1 sudah akan kita training khusus mungkin 1 minggu. Untuk Bapak Ari Pak, untuk dari segi yayasan atau ketua, apa bisa mewakili dari wali murid ya yang ada dengan pembelajaran jarak jauh untuk pada masa seperti ini saat ini, pernah ada nggak Pak misalnya kritik dan saran dari orang tua yang merasa entah keberatan dengan sistem seperti ini karena memang jarak dan seperti apa? Untuk sepanjang COVID ini ada masukan atau kritikan nggak dari orang tua murid masalah pembelajaran? Kalau kaitannya dengan SMK kesehatan mungkin kita belum pernah dengar karena memang ya kondisinya kan seperti itu. Sebetulnya sekolah itu kan menyangkut bagaimana pendidikan dan pembelajaran seperti itu. Pembelajarannya kena, belajar mereka di rumah, pendidikannya yang belum. Iya. Karena dia hanya dididik orang tua. Iya. Bagaimana pendidikan di sekolah itu kan ada pendidikan yang lain. Nah ini yang memang belum kena, ini yang memang tidak bisa dilupakan. Dan tadi kalau modalnya Pak Nur itu dengan banyak P15 itu kan bagian dari proses pembelajaran anak-anak. Mungkin saya tambahin Mbak, kendalanya kemarin 2 bulan virus corona itu memang satu, kan anak-anak ini kan tempat jaringan, karena dana kita yang dibunuh. Itu kendala utamanya di jaringan. Yang kedua, tapi gini, ketika jaringan itu solusinya mereka suruh ke rumahnya temennya yang jaringannya itu. Terus yang kedua, kendalanya adalah ya pulsa ya. Iya benar, karena memang kita harus menyiapkan budgeting lebih besar, karena mungkin yang tadinya harusnya SPP dirubah menjadi beli kuota ya. Tapi tidak menutup kemungkinan semangat belajar anak-anak di SMK ini tidak menyurutkan ya Pak. Mungkin solusinya seperti itu. Nah, untuk penerimaan siswa baru Pak dari SMK di sini teknisnya seperti apa Pak? Ya. Ada situasi COVID seperti ini. Teknisnya saya kira ada 2 ya, bisa datang langsung atau yang kedua online ya. Online mereka bisa cukup daftar dari rumah, yang cukup membuka, kemudian nanti setelah daftar kemudian kita kontak kemudian. Jadi baru ada berkas-berkasnya menyusul ya Pak. Ada seleksi tersendiri ya? Ada seleksi wajib di SMK Purworejo itu, seleksinya 1 tes wawancara, kemudian yang kedua tes tertulis, kemudian tes kesehatan. Ini ada 3 tahapan ya? Iya. Ini kan masyarakat yang masih bingung untuk anak yang mau seperti apa SMK, SMA terus seperti apa, mungkin alternatif yang terbaik adalah SMK Kesehatan Purworejo ya Pak. Semoga besok tambah banyak lagi. Amin. Dan karena menurut saya ini adalah salah satu kelompok ya, kesehatan. kalau saya boleh pesan sama orang tua ya, mendingan dia, mohon maaf bukan berarti sama dari SMA ya. SMK ini kan motonya SMK bisa kan, lulus SMK itu bisa kuliah, juga bisa kerja atau bisa bekerja sambil kuliah, dan jurusannya tidak harus sesuai dengan kok bisa kok anak-anak kita ada yang diterima di PGSD, UNES misalnya, itu bisa. Berarti tidak harus Plus SMK itu kan plus. Berarti tidak harus jurusan aja ke SMK, terus aku mau kuliahnya di jurnalis, tidak menutup kemungkinan. Bisa. Berarti memberikan fasilitas. Ya. Untuk terakhir ya Pak, pada saat ini harapan besar dari Bapak sebagai kepala sekolah dan Bapak dari Pak mungkin dari ketua yayasan dan mewakili wali murid, harapannya seperti apa Pak? Saya dulu ya. Harapan saya ya tentu SMK ini terus akan berkembang, terus akan mendapatkan tempat di hati warga masyarakat Purworejo khususnya ya. Itu ya.
bentuk dukungan itu tentu ya saran, kritik, dan juga tentu beberapa benda yang pengen sekolah bidang kesehatan yang bisa melakukan kita, dan kita akan menjaga kepercayaan itu dengan baik. Pokoknya saran dan kritik serta masukan dari warga masyarakat Purworejo, doa tentu dukungan Siap mendampingi siap, Pak. siap. Kalau Pak Abdul, Pak. Ya, kalau dari yayasan tentunya mereka bersekolah ini masuk kesehatan menjadi sekolah yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, menjadi sekolah yang digemari, yang menjadi tujuan utama bagi anak-anak, karena sekarang ini orang berpikir sehat itu ternyata mahal. Yang penting lah di sini ada sudah untuk belajar menjadi lebih baik dan lebih sehat itu ada. Jadi saya kira ini akan menjadi suatu pacuan bagi orang tua untuk bahwa ternyata kesehatan itu bisa menjadi suatu pilihan yang utama bagi anak-anak. Seperti dikatakan tadi Pak Nur, kalau kemudian mau pergi kemanapun selalu bisa, mau ambil kedokteran bisa gitu ya Pak Nur ya, atau mau ambil sekolah jurusan yang lain-lain pun bisa. Jadi tidak usah khawatir ketika kemudian masuk kesehatan hanya berhenti menjadi tenaga asisten. Masih bisa banyak hal yang lain. Sekolah memberi fasilitas, yayasan juga memberikan fasilitas, serta orang tua juga memberikan kepercayaan penuh untuk masa depan putra putri. Semoga ini adalah harapan besar untuk dari Bapak dan wali murid untuk mempercayakan anaknya untuk menggapai cita-cita setinggi-tingginya. Untuk itu saya terima kasih banyak untuk kegiatan pada saat ini. Nah, belajar itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama, menambah wawasan. Sedangkan yang kedua adalah untuk bekal dalam hidup masyarakat. Belajar mempunyai nilai praktis dan idealis. Selain itu membentuk karakter, belajar juga dapat meningkatkan keahlian, maka kamu dapat bertahan di saat-saat sulit dan tidak ada kepastian. Keahlian yang kamu dapat pada saat ini nilainya sangat tinggi dan itu tidak bisa dihentikan. Jadi harus menunggu sampai kapanpun. Dari SMK Kesehatan Purworejo, Pelayanan Juru Tengah, Ari Arianti, seputar Purworejo, melaporkan.